Suasana hati Justin memburuk hanya karena mengingat ucapan istrinya. Padahal mungkin hanya sebuah candaan, akan tetapi entah kenapa julukan Agni untuknya selalu terbayang-bayang. Ikan asin? Yang benar saja, Justin sontak mengira jika dirinya bau. Seumur hidup dia sama sekali tidak pernah minder begini. Hari ini Justin dibuat lemas dengan kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Dia kenapa lagi? Mereka bertiga tengah makan siang bersama di restoran dekat kantor. Justin yang terlihat aneh jelas saja memancing jiwa penasaran Kenny. Entahlah, mungkin sawan, jawab Kevin memilih untuk makan lebih dulu karena memang tidak akan habis pembicaraannya jika Kenny sudah bicara. Kevin mungkin bisa terlihat cuek-cuek saja, tapi tidak dengan Kenny. Pria itu bahkan belum menyuap nasinya lantaran khawatir Justin kerasukan jin pertigaan di jalan menuju rumah barunya. Justin. Mendengar panggilan Kenny, Justin sontak mendonggak lantaran lamunannya buyar. Pria itu berdecak kesal padahal saat ini Kenny tengah menyelamatkan Justin dari dugaan negatif orang-orang di sekitarnya. Apa? Tanya Justin usai menghela napas panjang, mungkin dia sadar dan malu dengan tingkahnya yang persis orang ayan. Kau kenapa? Apa ada masalah? Bukan sedang cari perhatian, tapi memang saat ini Kenny bingung apa yang terjadi dengan Justin. Pria itu tidak segera menjawab, dia bingung hendak bertanya atau tidak. Karena, biasanya Kenny akan memanfaatkan kesempatan dan mengejek Justin habis-habisan. Ken, aku ingin tanya sesuatu. Dia ragu, tapi butuh kebenarannya. Sungguh, Justin merasa terganggu dan kemungkinan besar dia tidak akan mampu menahan rasa penasaran ini untuk waktu yang lama. Apa ada hal yang menurutmu kurang dalam diriku? Tanya Justin mendadak serius dan Kevin kini menoleh pada sahabatnya itu. Apa ya? Justin sebenarnya sempurna, dia baik, royal, dan juga setia kawan. Bahkan tidak jarang Justin mengorbankan banyak hal demi sahabatnya. Ceka, katakan saja. Sejujur-jujurnya, aku butuh masukanmu. Kenny adalah pria terjujur di dunia, jika ditanya sesuatu biasanya dia akan ungkapkan dengan sebenar-benarnya walau terkadang sedikit mengganggu telinga. Aku bingung, Justin kurang apa menurutmu, Van? Dia yang ditanya, kini justru bertanya pada pihak lain hingga Justin kesal luar biasa. Kurang sabar sih sepertinya, jawab Kevin singkat kemudian kembali meneruskan makan siangnya. Siapapun yang mengenal Justin paham, kesabaran pria itu sangatlah minim. Hal ini sebenarnya tidak dapat disebut kekurangan karena kadang kala, sifat pemarah Justin sangat diperlukan dalam melibas lawannya dalam dunia apapun. Ia kurang sabar, Jas. Selain itu, ini menyangkut fisik. Wajah, tubuh dan lainnya. Susah sekali bagi Justin untuk bertanya secara gamblang apakah dia bau atau tidak. Entah kenapa dia benar-benar malu bahkan ingin mengurungkan niatnya untuk bertanya pada kedua sahabatnya. Kumismu kurang rapi. Selain itu, bibirku sedikit hitam, keseringan merokok. Lainnya, tidak ada jawaban yang membuat Justin puas, hingga dia menggebrak meja lantaran Kevin maupun Kenny belum juga menyebutkan masalah bau badan. Kau ini kenapa sebenarnya? Sentak Kevin lama-lama sebal sendiri mendengar pria ini. Coba kalian pikirkan lebih dulu, apa kekuranganku yang sederhana saja. Kevin mulai menyerah dan dia enggan ikut menjawab karena sejak tadi selalu salah. Sementara Kenny yang memang setia kawan dalam kondisi apapun tetap menebak-nebak semaunya. Bulu di dadamu terlalu lep. Kenny, berhenti bahas bulu. Bahas yang lain.
Ceka, kau maunya apa? Sudah kusebutkan semua dan masih saja salah. Kenny juga manusia dan punya batas kesabaran. Dia kesal tak berkesudahan lantaran Justin benar-benar memancing emosinya. Tolong kalian jawab jujur, apa aku bau? Pada akhirnya Justin menyerah dan mengatakan hal yang seharusnya dia ingin ketahui. Pria itu menggigit bibirnya usai bertanya pada Kenny, demi apapun dia malu sekali. Wow, rasanya tidak. Jujur saja, Ken. Aku tidak masalah. Menjawab jujur salah, tapi jika dia mengatakan Justin bau pasti lebih marah. Kenny dicekam kebingungan hingga dia menyerah pada akhirnya. Dengarkan aku, istriku bilang aku adalah ikan asin. Coba kalian jelaskan apa maksudnya? Tanya Justin dan sontak Kevin tersedak, dia batuk hingga makanannya keluar dari hidung. Sialan. Pertanyaanmu menyebalkan, Justin, ujar Kevin yang kini mengusap air matanya lantaran tersedak dan hal ini benar-benar menyiksa. Agni yang bilang? Tanya Kenny kemudian mengambil alih usai Kevin dinyatakan cedera. Iyalah siapa lagi? Mana mungkin Sonya, jawab Justin kembali emosi dan dia ingin sekali melempar paha ayam itu tepat di wajah Kenny. Begini, Justin. Menurut penelitian yang aku baca, filosofi ikan asin judulnya. Ikan itu sering dikait-kaitkan dengan aroma tidak sedap, tapi candu. You know like Dia ingin basa-basi karena mata Justin sudah persis ikan pari. Kenny takut piring itu benar-benar melayang jika dia sebutkan secara jelas. Apa, jus? Kevin memperjelas dengan satu kalimat pendek yang membuat Kenny bungkam dan memilih tidak mau ikut campur lagi. Sementara Justin yang kini mendengar kata apek, hanya tertunduk lesu dan merenungi ucapan Kevin. Apa benar aku bau apek? Entahlah, pastikan sendiri sana, ujar Kenny yang tanpa diduga-duga Justin ikuti dan dia mencium ketiaknya. Pria itu seakan tidak punya harga diri padahal masih di tempat ramai. Tidak, Ken. Coba kau yang cium, titah Justin dan kini beranjak lalu mendekati Kenny, sontak pria itu menjauh seraya menutup hidungnya. Entah kenapa sekalipun Justin tidak bau, tapi sugesti jika pria itu bau benar-benar melekat dalam diri Kenny. Oh shit. Disgusting. Celakanya, umpatan Kevin terdengar oleh Justin hingga pria itu benar-benar merasa dirinya bau ikan asin yang dia anggap menjijikkan. Apa benar aku sebau itu? Agni kenapa tidak bilang dari awal? Ceka, deodoran tidak berguna. Awas saja, aku pastikan bangkrut perusahaannya. Kehidupan Justin perlahan benar-benar sempurna. Bersama Agni sebagai pendamping, serta Renaga sebagai pengusiknya. Ya, katakanlah begitu karena akhir-akhir ini putranya kian menjadi. Memasuki 3 bulan usia kandungan Agni, Justin masih belum berani menyentuhnya sama sekali. Dia takut, karena Justin jika sudah melakukan hal itu tidak bisa berhenti bahkan membuat Agni seakan kehabisan tenaga. Ditambah lagi, Renaga yang tiba-tiba bertindak sebagai pelindung Agni selalu menghalangi Justin tiap kali hendak bermanja dengan sang istri. Sejak awal Justin selalu menginginkan anak perempuan bersama Agni lantaran khawatir akan terjadi perebutan tahta sebagaimana Zafia dan Hayla. Namun, takdir berkata lain dan putra yang Justin maksudkan sudah tumbuh besar dan tiba-tiba berperan sebagai bodyguard Agni. Jangan dekat-dekat, Dedi. Dedehnya kasihan, ini punya Aga. Lihatlah, dia berkuasa dan mengecup perut Agni yang belum terlalu besar itu. Renaga memeluknya pelan, khawatir sekali jika Agni merasakan sakit. Hal semacam ini kerap kali terjadi, Justin kesal sendiri.
Punya Dedi juga lah, balas Justin menepis pelantangan putranya, dia hanya bercanda meski sebenarnya memang tidak salah. Punya Aga sama Momi. Jangan peluk-peluk, Dad. Nanti Momi sakit, tutur Renaga benar-benar membuat kesabaran Justin diuji habis-habisan. Semenjak Agni sakit dan Vanya meninggal dunia, Renaga menganggap Justin sebagai pembawa sial. Memang terdengar konyol, akan tetapi hal itu benar-benar terjadi. Demi menjaga Agni, Renaga selalu menjadi penengah selama matanya belum terpejam. Dia tidak mengerti hubungan dewasa bagaimana. Akan tetapi, memori Renaga tetap mengingat dengan jelas bagaimana Justin sempat bertengkar dengan Vanya. Sebagai pria sejati, dia hanya ingin Agni terjaga dari Justin. Dedi yang buat, kenapa bisa jadi milikmu? Tanya Justin mengerutkan dahi dan merasa putranya sedikit menyebalkan kali ini. Dedi bandel dibilangin, Momi bilang ini adeknya Aga. Bukan adeknya Dedi, celotehnya masih terus mempertahankan perut Agni dari sentuhan papanya. Ya memang adeknya Aga, tapi yang di perut Momi itu anaknya Dedi. Jadi punya Dedi dong. No Dedi, ini punya Aga. Tegasnya menatap mata Justin begitu tajam, dia tengah berusaha mengalahkan tajamnya mata ikan tersebut. Masih di dalam perut, tapi mereka sudah berebut. Agni sama sekali tidak memihak salah satunya, karena di mata wanita itu mereka benar-benar lucu. Punya Aga. Suaranya mulai meninggi, bahkan tidak ada takutnya sama sekali ketika duduk di antara Justin dan Agni. Pria itu terkekeh, tapi ada sesekali keinginan untuk menggigit jemari Renaga hingga putus. Kakak tutupin adek. Jangan takut dilihat Dedi, bisik Aga tapi sengaja dia besarkan hingga terdengar jelas di telinga Justin. Baiklah. Tampaknya sedari begitu dini Renaga sudah mengajak adiknya untuk berada di pihaknya. Padahal, sama sekali memang tidak bisa dilihat. Seharusnya Renaga tidak perlu menutupi perut istrinya, pikir Justin. Menyebalkan sekali, Dedi malas lihat kepala kamu, Renaga. Jangan lihat sini, Dad. Lihat sana saja, ada boneka, jawabnya enteng sekali. Tampaknya memang marahnya Justin tidak akan pernah Renaga takuti lagi. Terserah Aga sajalah. Iya dong, suka-suka Aga. Ini adanya Aga. Baiklah, Justin mengalah siang ini. Dia sedikit menjauh dan menonton televisi sendirian. Agni kasihan, tapi tidak mungkin dia mematahkan hati anak kecil sesuci Renaga. Dia paham putra Justin begitu menyayanginya, bahkan setakut itu Renaga jika ibu sambungnya sampai terluka. Hari kini berganti, panasnya terik matahari sudah pergi. Hanya ada malam kelam, tanpa bintang dan wajah suram Justin yang kini berdiam diri di balkon kamar. Dia menikmati coklat panas seraya menatap lingkungan sekitarnya. Tidak salah dia menguras saldo Keivan jika memang senyaman ini. Hampir jam 9, tapi Agni belum juga kembali lantaran menemani Renaga tidur. Faktanya, sekalipun punya pengasuh Agni tidak masih menginginkan waktu bersama putranya. Hufet, aku lapar. Justin menggigit bibirnya, dia menghitung usia kandungan Agni dengan jemarinya. Berpikir dengan jelas, berapa lama lagi dia bertahan. Hingga, di tengah dia merenungi hal itu sepasang tangan mungil melingkar di perutnya. Sayang. Justin terkejut, dia seakan bermimpi jika yang memeluknya adalah Agni. Pria itu segera berbalik, sementara coklat panas itu sudah tidak berguna lagi hingga dia letakkan di atas meja. Kenapa di luar? Dingin padahal, ucap Agni menatap sang suami dengan senyum hangatnya. Tidak, sedang ingin saja. Aga sudah tidur? Tanya Justin kini melingkarkan tangan di pinggangnya,
tidak biasanya Agni bersikap manis lebih dulu begini. Sudah. Agni mengalungkan tangannya di leher Justin. Mata itu tidak hentinya memandang sang suami. Agni berjinjit tanpa sadar hingga berhasil mengecup bibir Justin setelah pria itu sedikit menunduk. Tumben, kenapa kamu begini? Meski dia bahagia, tapi tetap saja pertanyaan itu dia ungkapkan. Justin bingung kenapa sang istri mendadak begini. Tidak suka ya? Aku hapus lagi kalau begitu, tutur Agni seraya mengusap pelan bibir Justin dengan jemarinya. Tidak bisa. Kembalikan kecupanmu, titah Justin mendekatkan wajahnya. Ini bukan perintah biasa melainkan mutlak harus dituruti. Tanpa diduga, Agni melakukan hal lebih dan menggigit pelan bibir Justin. Sebagai pria yang merindukan sang istri, jelas saja dia bergelora hingga napas Agni dibuat terengah-engah. Mau bagaimanapun, Justin memang mampu dia imbangi secara sempurna. Do you miss me, hubby? Pertanyaan konyol, jelas saja iya. Justin mengerti arah pembicaraan Agni hingga tanpa pikir panjang pria itu menuntun sang istri untuk masuk ke kamarnya. Justin memang tidak meminta, tapi Agni paham kebutuhannya. Apalagi, tadi siang Justin terlihat menyedihkan. Hentikan, aku tidak yakin bisa menahan diri, ujar Justin kala Agni kembali meraup bibirnya begitu rakus. Kenapa? Kata dokter kemarin boleh, ujar Agni tersenyum simpul seraya mengusap lembut wajah tampan Justin. Tapi nanti. Kalau pelan tidak masalah, ayo lakukan semaumu. Aku tahu isi otakmu, ingin menyentuhku, kan? Lihatlah. Dia menggoda Justin hingga pria itu tidak mungkin bisa menolak. Tanpa renaga, dia bebas malam ini. Apalagi, Agni sendiri yang meminta dan jelas penantian cukup lama itu harus terbayarkan. Jangan ditanya sebesar apa rindunya, Justin tidak mampu menjawab karena memang sebesar itu kerinduannya. Justin tidak ingin menyakiti, dia melakukannya dengan pelan tanpa menyakiti perut istrinya. Dia berhati-hati, ini adalah pertama kalinya Justin mengalah dan melakukannya luar biasa lembut. Itu pun sedikit ragu karena kejadian beberapa bulan lalu. Keduanya sama-sama merindukan, bukan hanya Justin saja, melainkan Agni. Istrinya juga wanita dewasa, pengaruh hormon juga mulai meminta lebih hingga dia berinisiatif meminta lebih dulu walaupun Justin tidak membahasnya. Jika dahulu Justin harus meminta dengan segala bujuk rayunya, kini pria itu berhasil mendapatkan izin lebih dulu dari pemilik tubuhnya.